Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Nazila Turahmiyati dari SMK Negeri 1 Atap Tuntang CGP Angkatan 8 Kabupaten Semarang. Pada kali ini kita akan membahas tentang tugas 1.2.A8 koneksi antar materi nilai dan peran guru penggerak. Hal yang menjadi pembelajaran bagi saya yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, serta penerapan ke depan atau rencana ke depan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah mengenal dan memahami arti pembelajaran yang sesungguhnya menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang menuntun murid memberikan kemerdekaan belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, menjadi pendidik yang menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya maun karsa tuturi handayani secara seimbang dan berkesinambungan. Selanjutnya, guru penggerak harus mengenali dan memahami nilai yang ada pada dirinya sehingga mampu memahami kebutuhan murid dan menuntun sesuai usianya. Sebagai pendidik, kita harus mampu menuntun anak untuk memilih jalan kodrat dan menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak harus berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh agar mampu menjadi agen perubahan. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Modul 1.1 memberi pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, pada modul 1.2 menjelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kedua modul tersebut saling mendukung karena pada akhirnya memberi pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Maka dari itu kita sebagai pendidik membutuhkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran dengan menumbuhkan nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, perasaan. Perasaan saat momen itu terjadi, saya mendapatkan banyak ilmu yang belum saya pelajari sebelumnya. Materi dalam modul 1.1 dan 1.2 membuka wawasan dan kesadaran saya tentang makna pendidikan yang seharusnya berpihak kepada murid. Karena terkadang saya berpikir, mengapa tidak sejak dahulu saya mendapatkan materi pembelajaran seperti modul 1.1 dan 1.2. Saya semakin tambah pengalaman, wawasan, dan membuka cara pandang saya sebagai pendidik untuk pendidikan di masa sekarang dan masa datang. Yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa anak lahir di dunia seperti kertas kosong yang siap ditulisi. Sedangkan peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai capaian kurikulum. Namun setelah momen itu terjadi, sekarang saya berpikir bahwa anggapan kertas kosong tidaklah benar karena pada dasarnya anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Seperti kertas yang sudah bergaris tetapi garisnya masih samar-samar sehingga tugas pendidik adalah menebalkannya menjadi lebih jelas. Kemudian sekarang saya juga berpikir dalam proses pembelajaran seorang pendidik harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap murid sehingga proses pembelajaran akan berpihak kepada murid. Yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang
untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, antara lain adalah yang pertama, terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran baik secara autodidak maupun melalui pelatihan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, misalnya pembelajaran berbasis proyek yang interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Yang keempat, selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, selalu mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Demikian paparan tugas modul 1.2.A8. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.